Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat dan saya muliakan Bapak Baidi Bukhari selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial dan teman-teman psikologi kelas 2B yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat berupa kesehatan kita bisa berkuliah di sore hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Uminatul Fadilah sebagai pemateri, Khairus Sabihin sebagai pemateri, dan saya Cika Anjalista Wijayanti sebagai moderator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang daya tarik interpersonal. Pengertian daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal adalah suatu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan, sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak. Daya tarik interpersonal adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Ketika berkenalan dengan orang lain, sebenarnya kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman, atau orang tersebut kurang sesuai sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal: kesamaan atau similarity. Menurut teori konsistensi kognitif dan Heider, jika kita menyukai orang lain, kita ingin mereka memilih sikap yang sama dengan kita. Hal tersebut agar seluruh unsur kognitif kita konsisten. Kita menjadi tidak nyaman atau risih ketika orang yang kita sukai atau orang terdekat kita ternyata menyukai apa yang kita tidak sukai. Persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan keuntungan, dan perbedaan menimbulkan hal yang tidak mengenakan. Kedekatan, proximity. Keakraban dapat ditingkatkan melalui kedekatan. Berdasarkan teori konsistensi kognitif, kita berusaha mempertahankan keseimbangan antara hubungan perasaan dan hubungan kesatuan. Artinya, kita diberi motivasi untuk menyukai orang yang berkaitan dengan kita dan untuk mencari kedekatan dengan orang yang kita sukai. C. Daya tarik fisik. Daya tarik fisik ini adalah sumber informasi yang tampak dan mudah didapat. Kecantikan bagi pasangan dapat meningkatkan harga diri atau radiating beauty effect. Meskipun penampilan fisik mungkin juga akan berakibat negatif, artinya seseorang yang dikelilingi banyak wanita cantik mungkin akan menjadi kurang menarik. Dalam kurung, sekalipun jika sendirian, sebenarnya dia juga cantik dan menarik. Karena adanya proses pembandingan, hal ini disebabkan oleh kontras efek. D. Kemampuan atau ability. Menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika kita memiliki kecenderungan ingin bersama dan menyukai seseorang, artinya orang tersebut memberi keuntungan atau konsekuensi yang positif terhadap diri kita. Maka, orang yang memiliki kompetensi pintar lebih disukai daripada yang tidak memiliki kemampuan. Karena orang yang mampu, pintar, dan kompeten dapat memberi beberapa ganjaran atau keuntungan kepada kita. E. Tekanan emosional atau stres. Hasil penelitian Sachter menunjukkan bahwa
Subjek dengan rasa takut lebih tinggi ingin berafiliasi dibandingkan subjek dengan rasa takut rendah. Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain. F. Saling melengkapi atau komplementari. Complementary need theory mengemukakan tentang beberapa tipe hubungan dekat. Contohnya, perkawinan yang mungkin mensyaratkan sistem saling melengkapi agar dapat berhasil. Namun, dalam hubungan tersebut, meskipun kebutuhannya berbeda, satu dominan sedangkan yang lain submisif. Hal ini masih dapat dipandang sebagai kasus kesamaan yang spesifik, sebab kedua pasangan memiliki kesamaan pandang yang sama-sama setuju mengenai peran yang akan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Prinsip daya tarik interpersonal. Manusia adalah makhluk sosial sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia selalu berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Barlow mengatakan bahwa komunikasi interpersonal sebagai orang-orang pada pertemuan tatap muka dalam situasi sosial informal yang melakukan interaksi terfokus lewat pertukaran syarat verbal dan nonverbal yang saling berbalasan. Dengan mengetahui seseorang tertarik atau menghindari orang lain, kita dapat meramalkan atau memprediksi bagaimana arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin tertarik dengan seseorang, maka semakin sering kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Atraksi interpersonal adalah kesukaan kita pada orang lain, sikap yang positif dan daya tarik seseorang. Daya tarik interpersonal ditinjau dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sosial. Jenis kelamin dapat dilihat dari karakteristik fisik. Penjenisan gender dapat mengkategorisasikan seseorang apakah feminim atau maskulin. Gender adalah pembeda antara sifat, sikap, dan perilaku. Perbedaan jenis kelamin dapat juga tampak dari komunikasi verbal. Antara pria dan wanita memiliki perbedaan kriteria untuk memunculkan daya tarik interpersonal pada lawan jenisnya. Misalnya, wanita lebih tertarik dengan pria yang mapan, sehingga masa depan rumah tangganya lebih terjamin. Kemapanan tersebut dapat ditunjukkan dengan kepandaian dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat atau teman-temannya. Sebaliknya, pria juga memiliki ketertarikan tersendiri dengan wanita. Misalnya, wanita yang memiliki daya tarik fisik yang menarik.